Bing beng bung bada bung beng beng. Kacau, udah hancur semuanya. Tapi tenang aja, gue Tristan Kura dan gue sudah mulai punya inspirasi gimana gue akan ngerjain barang ini. Oke guys, jadi untuk hari ini kita mulai dengan potong-potong kaca lagi ya. Cuma kali ini potongnya nggak se-ekstrim kemarin, cuma satu lempeng doang. Ini ada sisaan kemarin. Gue pikir daripada gue bikin kemarin kan ada yang nggak ada tutupannya tuh. Gue bikin aja ada tutupan bawahnya semuanya karena lebih praktis juga untuk scaping dan lain-lain. Supaya gue nggak pusing gitu loh. Karena kalau nggak ada batas di bawahnya itu bisa tumpah-tumpah ke depan kan. Jadi ini semua akhirnya gue potong lagi kacanya. Gue bikin untuk ya ini, untuk akuariumnya semua jadi paludarium bentuknya standar lah gitu loh, bukan aneh-aneh lagi gitu ya. Dan untuk pemotongannya hari ini kalian bisa lihat ya lebih lancar dari kemarin-kemarin. Kayaknya hari ini udah gampang ya, itulah dibilang latihan practice makes perfect lah gitu kan. Udah banyak latihan jadi bisa gitu. Nah ini gue lagi tempel lagi kacanya. Tapi gue mesti akui ya untuk project kali ini silikon tuh kayak cepet habis gitu. Jadi agak bete juga sih. Nah ini yang di bawah-bawah kemarin gue pindahin ke atas. Karena kan yang di bawah kan 20 cm. Jadi lebih gede gitu. Jadi menampung airnya lebih besar. Gue pikir lebih baik dia di bawah gitu. Oke, jadi ini sama ini akan dipasangin dua kaca ini. Ya, akan jadi kayak akuarium, paludarium tetap kayak gini. Cuma konsepnya kacanya lebih tinggi aja. Ini harusnya di atas dan ini juga akan di atas. Cuma ini harusnya tadi gue nggak lepas. Cuma gue copot. Ya udah. Sekarang gue mau beli lem dulu supaya hari ini kelar. Habis itu kita tanam ini dulu deh sebelum mati ya. Nah ya ini sebenarnya ada melati air. Ini buat dekorasi biasa aja gitu ya sebenarnya. Nggak terlalu kepake juga sih pada akhirnya. Cuma gue pikir karena melati air gue udah nambah banyak, populasinya kayak berkembang biak sendiri, daripada sia-sia kan mending gue potin aja gitu. Suatu saat bisa dipakai untuk hal-hal lain gitu kan. Sayang kalau nggak, namanya pohon juga makhluk hidup. Ayo kita hargai makhluk hidup ya teman-teman. Let's go. Oke, jadi gue udah beli lem baru dan sekarang gue lagi tempel-tempel ulang kaca-kacanya ini semua ya. Tuh kalian bisa lihat kan ada yang retak gitu. Nah itu yang retak tentu gue nggak akan isi air ya guys. Karena meskipun udah gue silikon juga sebenarnya retakan ya, tapi gue nggak mau mengambil resiko lah. Karena itu kan tertaruhnya paling atas gitu loh. Yang paling atas gue udah nggak mungkin isi air. Yang gue isi air itu yang paling bawah dan yang tengah aja gitu loh. Oke, udah dilem semua nih ya. Aduh, panas banget hari ini. Oke, ini akan ada di paling atas. Ini udah bener di sini. Dan ini dua akan ada paling bawah karena ini pasti airnya paling banyak ya. Dan ini gue akan lem lagi ntar, nunggu agak kering karena tadi sempet copot pas gue copotin skotletnya nih. Nih tadi gue copotin ini, harusnya gue copotin dulu sebelum gue pasang. Tapi ya udahlah, ntar gue lem lagi supaya lebih yakin aja nggak bocor gitu ya. Oke, jadi ini udah gue susun semua. Ini yang tadi ya, semua udah lumayan pakem tapi kita akan udah kenceng. Tapi kita akan biarin mereka semalaman dulu supaya kita bisa yakin lemnya itu udah bener-bener kering ya, udah keras gitu. Jadi ini di atas, ini di tengah ya. Kalian udah lihat ada melati air udah ditaruh. Terus ini semua. Setelah lemnya kering besok baru kita mulai otak-atik tempel-tempel batu ya, karena takutnya kalau ternyata masih lembek, kesenggol, pecah malah, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya udah kita tunggu kering baru semuanya kita tempel batu apung kayak yang ini nih. Ya semua ini kita tempel batu apung. Ya berarti besok hyperlapse lagi. Nah di sini kita mulai pemasangan batu-batu ya. Jadi inspirasi untuk pakai batu apung itu datang dari mana? Sebenarnya datang dari pemikiran kalau gue bisa pakai batu asli, ngapain gue pakai foam gitu, terus gue bikin batu palsu gitu loh, pakai aja yang asli gitu kan. Nggak sih, sebenarnya gue karena budgetnya kurang aja makanya gue pakai ginian gitu loh. Dan ternyata memang bagus juga sih sebenarnya setelah dilihat gitu loh. Ini gue bereksperimen ya teman-teman. Biasa gue juga pakai foam gitu. Oke, kalian bisa lihat ya, ini jadinya begini. Terus gue masih ada 2 akuarium lagi yang harus gue beginiin ya guys. Ya gitulah, ini kerjaannya banyak. Dan gue sadar kayaknya lebih enak pakai super glue ketimbang pakai silikon ya. Silikon agak lama, silikon lama kering ya. Jadi ini gue mesti nunggu seharian lagi baru gue bisa
taruh dia berdiri lagi di tempatnya. Tapi kalau pakai super glue mungkin lebih cepet ya. Jadi mungkin besok-besok gue beli super glue dulu. Ya ini udah sore, gue udah harus bersih-bersih sebenarnya sih ya. Terus juga silikonnya udah habis. Silikon cepet banget habis, jadi ntar besok-besok gue beli super glue yang banyak aja, sama silikon juga sih, takutnya perlu. Nah, gue pun juga sebenarnya biasa pakai foam. Kalian bisa lihat di 2 akuarium lainnya itu ada foam semua ya guys. Ini cuma batu-batu, ini percobaan pertama. Nah, ini gue mulai penanaman sirih gading dulu ya guys. Ini sirih gading gue dapet langsung dari kebun gue. Ya seperti biasa yang namanya sirih gading itu tumbuhnya gila ya teman-teman. Dan makanya bagus dia juga di paludarium dan terrarium tuh, karena itu dia numbuhnya bagus gitu loh. Numbuhnya kuat lah, ibarat lu nggak terlalu pusingin itu pohon, dia akan tumbuh baik-baik saja gitu loh. Nah ini gue isi pasir, sebenarnya pasirnya kurang guys, makanya nanti untuk kedepannya mungkin gue nggak akan rekam, tapi gue akan tambahin lagi pasirnya gitu loh. Karena kalau pasirnya kurang tebel ya, itu ntar akar pohonnya tuh ngiketnya kurang bagus gitu loh. Itu sepengalaman gue sih begitu. Ya, makanya pasir harus ditambahin lagi ntar. Nah ini gue pakai gayung ya. Ternyata lebih mudah pindahin pasir pakai gayung daripada pakai tangan guys. Kenapa gue nggak kepikiran dari awal? Simple banget padahal itu. Nah ini gue mulai buka-bukain pohon. Dan ini gue pesen banyak banget dan gue juga jadi kebingungan gitu. Oke, gue akan mulai penanaman dari yang sebelah kiri. Ini sirih gading gue tanam begini, gue harapkan dia bisa tumbuh kemana-mana sampai ke kayu-kayunya ya. Jadi kututup semua atasnya, karena di bawahnya udah bakal ditutup dengan pohon-pohon ini gitu loh. Oke, jadi kita langsung mulai tanam aja. Panas guys, hari ini panas banget, gila. Nah ini pohon apa ya? Ini harusnya apa sih, gue bingung ini. Ini anubias kayaknya deh. Terus ini gue nggak tahu yang mana yang kadaka, gue nggak tahu yang mana yang short plant ya. Ini kayaknya sih ini yang short plant. Aduh. Gue masalah pohon-pohon gini nih. Ini apa nih guys? Kalau yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Gue buta banget soalnya masalah tanaman nih. Oh ini yang anubias. Ini yang kadaka. Ini yang mana yang short plant, mana yang kadaka sih? Ya anyway 3 itulah yang gue beli. Sama apa lagi yang gue beli? Ini pakis nih. Gue beli pakis, katanya pakis ini namanya. Tapi ya tahu benar tahu enggak namanya apa, I don't know guys. Gue buta masalah pohon. Buat kalian yang tahu, tulis aja di kolom komentar ya guys, ini pohon apaan. Asli gue buta banget masalah pohon guys. Meskipun banyak orang bilang, wow Tristan karyanya bagus gini, menurut gue ya gak bagus-bagus banget, karena gue sebagian besar tidak tahu apa yang gue lakukan gitu. Ya ini pakis katanya, pakis aquascape. Gue pakai ginian, gue sengaja belinya yang ada beginian ya guys, yang ada wabikusa namanya ya, buat supaya kalau gue mau nanam gue tinggal taruh gitu, nggak perlu terlalu ribet gitu. Nah di sini kalian bisa lihat gue mulai menanam, ada pakis air, ada pakis aquascape, ada anubias, dan ada kadaka, dan ada short plant, tanaman pedang ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemarin pas bikin ini gue rada confused yang mana-mana, tapi sekarang gue udah ingat, gue udah tahu. Nah ini kalian bisa lihat pohonnya banyak kan. Nah ini semua pohonnya gue pesen pakai wabikusa ya guys. Kenapa? Karena pakai wabikusa itu lebih praktis dan lebih enak gitu loh. Karena ya akarnya udah ngikat ke wabikusanya, kalian nggak terlalu pusingin akarnya ntar pas penanaman bakal ngikat atau enggak gitu, karena udah pasti ngikat ke wabikusanya. Dan wabikusanya ini memungkinkan tanaman-tanaman ini bisa kalian pindahin dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu loh. Jadi ya lebih safe lah ibaratnya gitu kan. Kalau nggak ada wabikusanya tuh ya pokoknya jadi ribet lah, karena kan bisa kenapa-napa pohon. Ya ada wabikusa juga bisa kenapa-napa, tapi
Setidaknya daun wabikusa ini semua lebih praktis karena akarnya sudah mengikat ke situ gitu loh. Jadi kita nggak terlalu pusing untuk penanaman ya. Dan nempatinnya juga lebih gampang karena kan lebih stabil ya. Kalau misalnya kalian pure akar gitu kan harus tancap-tancap gitu kan ribet. Jadi ini gue pesen semua pakai wabikusa supaya mempermudah hidup gue gitu ya teman-teman ya. Dan oh ya, gue juga pesen ini moss Monte Carlo ya. Ini moss carpet Monte Carlo namanya, buat aquascape memang sering dipakai. Ya gitu. Dan ini kesalahannya di hari ini gue bikin pasirnya kurang tebel, jadi mossnya tuh kurang ngiket ya. Ntar kalian bisa lihat ngapung-ngapung deh. Oke, jadi masalahnya ini ya, cuma gara-gara bocor segini gue harus bongkar ini semua ya, padahal tinggal isi air selesai gitu ya masalahnya ya. Jadi akhirnya ternyata gue lupa water test guys. Jadi dari kemarin tuh bener-bener gue lupa asli harus dites air dulu seharian. Ya ini yang di atas sih sebenarnya nggak apa-apa sih, udah ada airnya nih tuh ya, tokobok. Nggak apa-apa, dia nggak bocor. Ini juga nggak bocor, ini juga harusnya nggak bocor. Dan ini sebenarnya menunjukkan visual yang gue mau dari paludarium ini ya, tuh. Ini gue geser dulu. Nah, jadi karena udah begini situasinya, mau nggak mau gue bongkar, sedot airnya, dan pohon-pohon yang udah gue tanam di situ gue pindahin ke sini. Karena pohon ini pada udah nggak bisa nunggu lagi gitu ya, udah masuk perjalanan panas hari ini juga. Kalau gue tunggu lagi mati gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau ini. Ya gitulah guys biasanya. Ya seperti yang gue bilang gitu loh, nggak pernah berjalan lancar gitu loh bagi Tristan. Ini gue kasih lampu ya. Bocor menyebalkan itu ya, gue akhirnya pindahin semuanya ke kanan, ke akuarium yang sebelah kanan, ke paludarium sebelah kanan, karena jelas-jelas yang sebelah kanan itu nggak bocor gitu loh. Dan yang kiri itu harus gue keringin dulu, terus gue lem ulang, baru gue kerjain lagi gitu. Tapi for now pohon-pohonnya semua gue pindahin ke sebelah kanan dulu, karena kalau misalnya nggak mati guys, kekeringan ya, bahaya gitu loh, kasihan pohonnya juga. Ya nih kalian bisa lihat mossnya ini, tadi yang gue bilang mossnya ngapung-ngapung tuh kan. Nah ini sebenarnya problemnya bisa di tackle dengan pasir yang lebih tebal, cuma sayangnya pasirnya kurang, makanya gue bilang ntar gue bakal tambahin lagi gitu. Kalau pasirnya tebal gue itu bisa tancep-tancep. Ya ini juga sebenarnya bisa sih gue pencet jumput gue masukin gitu, tapi kurang ngiket lah karena pasirnya kurang tebal gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ntar gue tambahin. Dan ini gue pesen mossnya banyak ya guys. Tuh banyak banget kan? Nggak banget sih tapi banyak gitu loh. Tadinya pengen semuanya dimossin, dikarpetin. Nih di sini kalian bisa lihat gue agak kesusahan ya. Karena pasirnya kurang tebal, gue nggak bisa. Karena kan keriting ya, moss itu kan akarnya kayak keriting gitu kan. Kalau misalnya pasirnya kurang tebal, dia tuh keritingnya tuh kurang ngiket gitu loh. Jadi agak sulit. Tapi nggak apa-apa, bisa semua. Nah ini mossnya gue taruh di sebelah kiri dulu guys, supaya ya gitulah, kasihan mossnya kalau terlalu kering guys, ntar mati. Sayang juga kan udah dibeli. Ini gue beli total pohon ini semua nggak mahal sih, nggak nyampe 200.000, tapi ya lumayan lah, sayang duitnya gitu kan. Sayang pohonnya juga sih sebenarnya. Tapi ya ini so far sih so good lah, gue masih enjoy untuk hari ini ketimbang yang mulai pertama itu pas masih potong-potong doang. Aduh itu stres banget. Kalau ini enggak, ini santai ya. Oh ya, dan ini gue pasang pompanya agak kegedean sebenarnya, makanya ini kedepannya ntar gue bakal ada masalah. Tuh air kenceng banget. Tapi nggak apa-apa, bukan masalah yang tidak bisa gue tackle ya. Ini gue coba pakai kain, semacam kain flanel gitu, itu biasa buat ngikat pohon ke batang dan lain-lain. Tapi nggak berhasil gitu, karena nyumbat dan nyebar kemana-mana airnya. Tapi akhirnya ya kepikiran juga sih ke depannya harus diapain gitu loh. Kalau disumbat bleber kemana-mana, tapi bagus guys. Cuma kalau blebernya nggak rata gini bahaya gitu. Itu dicabut, dia kenceng di situ. Kalau kenceng di situ mati pohonnya guys. Jadi ini kita pindahin aja, nggak usah ada pohon di situ ya. Ya jadi
biasanya menyesuaikan lah, jangan terlalu dipaksakan, daripada mati kan sayang. Oke, ini akan menyelesaikan masalah kita ya, karena arusnya terlalu deras, kita pecahin dulu arusnya, kan? Langsung nggak terlalu deras kan? Dia nggak terlalu membuang banyak banget gitu, karena ada batu yang mecahin tenaganya dulu. Kalau gua rasa tenaganya nggak akan sehebat ini guys kalau kita isi air lagi gitu. Jadi sekarang kan udah sore dan gue masih harus ngurusin itu ya, bocor ya. Sial banget nih bocor. Gue mau isi air dulu terus gue selesaikan aja videonya dulu ya. Tapi kalau tahu jadinya begini ya guys ya, gue dari kemarin potong yang atas-atas juga 20 cm aja, gue belah-belah dua, lebih gampang, lebih bagus juga jadinya gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya. Nah, dengan gini kan juga kalian tahu gitu, harus gimana. Dengan begini juga kalian tahu gitu loh, harus potongnya gimana kan, supaya dapat proporsi yang enak gitu. Kayak gini kan enak nih sebenarnya. Cuma ini harus nunggu bersih dulu sih guys. Percuma gue kasih lihat kayak gini butek kan, ntar gue matiin dulu videonya, gue isi air dulu. Setelah semua beres, semua udah bersih, baru gue balik lagi ke kalian gitu. Karena kalau nggak jernih juga nggak enak ngeliatnya gitu kan, buat apaan. Oke teman-teman, jadi ini hasil jadinya ya. Ini udah segini, airnya belum bersih-bersih, gue kelamaan. Gue masih banyak yang harus gue kerjain gitu ya, gue masih mesti ngedit ini video juga. Jadi ini pohon yang di sebelah kiri sama kanan, ntar gue angkat semua karena ini kan gue cuma taruh situ biar nggak mati ya. Dia kan tadinya harusnya masuk ke akuarium yang bocor tadi. Ya itu bocor tadi gue isiin moss sama satu anubias. Ya gitu, jadi hasilnya begini. Gue sebenarnya puas aja sih, sama gue kasih duckweed itu atasnya ya. Nah jadi yang kita kerjain hari ini yang ini, dan gue kasih duckweed tadi atasnya ya tuh. Jadi ya lebih berwarna lagi lah tempatnya, sama gue tambahin sirih gading satu, cuma mencuat dari batu aja, nggak pakai pot-potannya. Sama ya paling gini aja sih, sesimpel ini bikinnya, nggak pusing ya. Dan gue sejujurnya gue puas gitu. Mungkin gue lebih puas sama yang ini daripada ntar yang atasnya ya, karena yang atasnya sekarang gue bingung nih. Soalnya setelah gue liatin ini pohon kayaknya pada ngepas banget di yang 20 cm gitu loh. Tingginya tuh pada ngepas gitu, kayak lihat tuh pakisnya pada keluar. Gimana yang atas yang lebih pendek lagi gitu loh, yang cuma paling berapa senti gitu tingginya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah, itu permasalahan untuk lain hari. Jadi gue puas meskipun ini belum jernih ya, tapi ya ntar kalau udah jernih sih pasti bagus gitu loh. Dan ini juga ntar diangkat nih dua-duanya nih, set, jadi lebih lega gitu lah. Sama gue berharap ini moss carpetnya tuh bisa tumbuh kemana-mana gitu. Ya tapi ini baru, namanya juga baru tanam ya, mungkin nunggu berapa minggu, berapa bulan baru dia benar-benar jadi, baru mature gitu ya. Tapi ya so far so good lah, bagus di mata gue, bagus. Apalagi ini lihat pakai mata langsung, enak juga ngelihatnya. Jadi ya udah, untuk scaping video kali ini cuma sampai sini aja teman-teman. Terima kasih semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.